وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhil Muyassar. Al-Mas'alatu Sadisatu fi Sunaniha. Permasalahan yang keenam adalah tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Wahya naw'ani, sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Dan ia ada dua jenis, yaitu sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, kemudian sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Amma sunanul af'ali, sedangkan sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, fa karaf'il yadaini ma'a takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa 'inda raf'i minhu wa hattihima aqiba dzalika. Itu seperti mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratil ihram dan ketika ruku', lalu ketika mengangkat atau bangun naik dari ruku'. Wa hattihima, dan meletakkan kedua tangan akibat dzalik, setelah hal tersebut. Lianna Malik bin al-Huwairits kana idza shalla kabbara, dikarenakan Malik bin Huwairits jika ia salat dia bertakbir. Wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, jika lalu ia mengangkat kedua tangannya, dan jika ia hendak ruku' ia pun mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi, dan jika ia mengangkat kepalanya dari ruku' ia pun mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalika, dan ia berhadis atau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan yang demikian. Lalu diriwayatkan juga wa wad'il yamini ala shimali wa ja'lihima ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menjadikan kedua tangannya di depan dadanya atau di atas dadanya pada saat keadaan ia berdiri. Wa nazarihi fi mawdi'i sujudihi, dan pandangannya di tempat sujudnya. Wa tafriqatihi baina qadamaihi qa'iman, dan beliau merenggangkan kedua kakinya pada saat berdiri. Wa qabdi rukbatayhi biyadayhi mufarrijatayil asabi'i fi ruku'ihi, dan beliau menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya dengan cara menjarangkan jari-jarinya pada saat rukuknya. Wa maddi dhahrihi fihi, dan meluruskan atau membentangkan punggungnya pada saat ruku'. Wa ja'li ra'sihi hiyalahu, dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Wa amma sunanul aqwali fa ka du'a'il istiftahi wal basmalati wat ta'awudhi, dan sedangkan sunnah-sunnah yang berupa ucapan seperti doa al-istiftah, doa iftitah, dan basmalah, dan ta'awudh, isti'adzah, dan wa qawli aminah, dan ucapan amin. Wa ziyadati ala qiraatil fatihati, dan tambahan setelah membaca al-fatihah. Wa ziyadati ala tasbihir ruku'i was sujudi,
dan tambahan dari tasbih ruku' dan tasbih sujud, wa du'ai ba'da tasyahudi qabla salami, dan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Al-mas'alatu sabi'atu mubtilatuha. Yang permasalahan yang ketujuh adalah yang membatalkan salat, pembatal-pembatalnya. Yubtilu salata umurun nujmiluha fima ya'ti. Membatalkan salat perkara-perkara yang kita rangkum berikut ini. Al-awwalu yubtilu salata ma yubtilu taharata. Membatalkan salat apa yang membatalkan taharah atau bersuci. Li'anna taharata syartun li sihhatiha fa idza batalatit taharatu batalatis salatu. Dikarenakan taharah atau kesucian itu merupakan syarat sehatnya salat, syarat sahnya salat. Jika batal taharah, maka batal pula salat. Atsani ad-dhahik. Ad-dhahiku bisautin. Tertawa disertai suara. Wa huwal qahqahatu. Maksudnya ia adalah terbahak-bahak. Fa innahu yubtiluha bil ijma'i. Maka sesungguhnya ia membatalkan salat berdasarkan ijma', kesepakatan, li'annahu kal kalami, dikarenakan ia menyerupai perkataan atau pembicaraan, bal asyaddu, bahkan lebih parah. Walima fi dzalika minal istighfafi wa tala'ubi al munafi li maqsudis salati. Dikarenakan padanya ada sesuatu yang berupa sikap meremehkan dan bermain-main yang menafikan maksud dari salat itu. Amma tabassumu bila qahqahatin fa innahu la yubtiluha kama naqalahu Ibnul Mundhiri wa ghairuhu. Sedangkan tersenyum tanpa disertai suara terbahak, maka itu tidak membatalkan salat, sebagaimana apa yang dinukil oleh Ibnul Mundhir dan yang selainnya. Ats-tsalitsu al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis salati. Pembicaraan yang disengaja di luar maslahat salat. Fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna natakallamu fi sholati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi sholati. Dahulu kami berbicara di dalam salat. Seorang laki-laki dari kami mengajak bicara sahabatnya dan ia berada di sisinya pada saat salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, hingga turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah dengan taat, patuh yang disertai kekhusyuan. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami, maka kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtulu salatuhu. Jika ia berbicara dikarenakan tidak tahu atau lupa, maka salatnya tidak batal. Ar-rabi'u mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi baina yadayil musalli duna mawdi'i sujudihi. Berlalunya atau lewatnya seorang wanita yang telah mencapai usia baligh, atau himar, keledai, atau anjing hitam di depan atau di hadapan orang yang salat di luar tempat sujudnya. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli. Jika seorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, maka sesungguhnya ia menutupi dirinya, atau dia gunakan untuk menutup dirinya itu atau menghalanginya jika di hadapannya mislu akhiratir rahli, seperti pelana dari onta, seperti pelana ar-rahli, ini pelana. Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahli, jika di hadapannya tidak ada yang setinggi atau seperti setinggi pelana unta, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswadu, maka memotong salatnya keledai dan wanita dan anjing hitam, jika di hadapannya tidak ada yang setinggi atau semisal dengan pelana unta. Warrahlu huwa ma yurkabu alaihi 'alal ibili, dan rahal maksudnya adalah sesuatu yang ditunggangi di atasnya dan diletakkan di atas unta. Wahwa kasarji lil farasi, dan ia seperti pelana pada kuda. Wa muakharatur rahli miqdaruha dhira'un, dan tingginya pelana unta itu kadarnya adalah 1 hasta. Fayakunu hadzal miqdaru huwal mujzi'u fi sutrati, maka kadar inilah yang mencukupi untuk menjadi sutroh atau penghalang, penutup di hadapan orang yang salat. Al-khamisu kashful aurati amdan lima taqaddama fi syuruti, menyingkap aurat atau tersingkapnya aurat dikarenakan disengaja berdasarkan apa yang telah terdahulu penjelasannya tentang syarat-syarat salat. As-sadisu istidbarul qiblati lianna istiqbalaha syartun li sihhati salati, membelakangi kiblat. Ini yang keenam, dikarenakan menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. As-sabi'u ittisalun najasati bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkuriha idza lam yuzilha fil hali. Yang ketujuh adalah bersambungnya atau menempelnya najis pada orang yang salat disertai pengetahuannya tentang najis tersebut, dan ia ingat pada najis itu jika ia belum membersihkannya secara langsung. As-saminu tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni uzrin, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat atau satu syarat dari syarat-syarat salat secara sengaja tanpa ada halangan. At-tasi'u al-amalul kasiru min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wa syurbi amdan. Yang kesembilan adalah perbuatan yang banyak, gerakan yang banyak selain dari yang sejenis, gerakan yang banyak yang di luar jenisnya tanpa ada kebutuhan, seperti makan dan minum dengan sengaja. Al-ashiru al-istinadu li ghairi udhrin li'anna al-qiyamah syartun li sihhatiha, bersandar. Yang ke-10, bersandar tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, dikarenakan berdiri merupakan syarat sahnya salat. Al-hadi asyara ta'ammudu ziyadati ruknin fi'li ka ziyadati fi ruku'i was sujudi li'annahu yukhillu bihayatiha fatabtulu ijma'an. Yang ke-11 adalah menyengaja untuk menambah satu rukun yang berupa perbuatan seperti menambah pada ruku' dan sujud, dikarenakan itu bisa merusak bentuknya salat, maka batallah salat itu secara kesepakatan.
الثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. Yang ke-12 adalah menyengaja mendahulukan sebagian rukun-rukun dari sebagian yang lain dikarenakan tertib dan berurutan terhadap rukun-rukun tersebut adalah rukun juga sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Ats-tsalitsah asyara, yang ke-13, ta'ammudus salami qabla itmamiha, menyengaja untuk salam sebelum menyempurnakan salat. Ar-rabi'ah asyar, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qiraati ay qiraatil Fatihah li'annaha ruknun. 14, menyengaja memalingkan makna dari bacaan, maksudnya bacaan Al-Fatihah, dikarenakan Al-Fatihah itu merupakan rukun. Al-khamis asyara, faskhun niyati bitaraddudi bil faskhi wa bil azmi alaihi lianna istidamatan niyati syartun. Yang ke-15 adalah memotong niat dengan taraddud, ragu-ragu dalam memotong niat atau dengan azam, tekad yang kuat untuk memotong niat, memutus niat. Lianna, dikarenakan berkontinu atau berkesinambungan dalam niat itu merupakan syarat dalam salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.